Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa ta'ala min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Ibnu Taimiyah, faqad qala Muhammad bin Ibnu Taimiyah sama Ibnu Taimiyah bahwa anal mayyit insa'an mayyit yang mafihu iku bisa al manfaat saka mayyit di qira'atul Qur'an lawan wajah Al-Qur'an. Kama yang tafihu kaya oleh bisa hal manfaat saka mayyit bil ibadati kelawan ibadah al-maliyati kangkong sobono sodakoti saking sodakol nantihan sebagai sodakol. Kemarin disampaikan oleh orang kita ini bahaya maksud bahwa menyatakan kita semuanya kembali bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid dan seterusnya dihadiahkan pahalanya, dikirim nonang ahli kubur itu sampai atau tidak kepada para mayit. Kalau sampai berarti para mayit ahli kubur itu bisa mengambil manfaat, bisa mendapatkan karena keringanan siksa, kekalnya bisa menghapuskan dosa dan seterusnya. Sehingga ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa umat yang Nabi itu umat mahfumah, umat yang mendapatkan kasih sayang, mutabun alaiha, yang bisa jadi jika mereka sudah meninggal dunia masuk di dalam kubur, mereka itu diterima tobatnya atau dosanya diampuni. Artinya ketika masuk ke dalam kubur dia masih memiliki dosa yang dibawa. Tetapi pada akhirnya ketika mereka dibangunkan dari kubur, ketika terjadinya setelah hari kiamat, yang manusia seluruhnya sudah meninggal dunia dan dipanggilkan dari kubur, dikirim ke mahsyar, itu ternyata mereka ketika dibangun dari kubur itu dosa-dosanya itu semuanya diampuni oleh Allah. Nanti masuk ke dalam liang kubur yang membawa dosa, tapi besok pada hari kiamat ketika mereka dibangunkan, yang merupakan hari kebangkitan seluruh manusia yang telah meninggal dunia, mereka semuanya dalam keadaan tak memiliki dosa. Itu ada satu manusia. Itu kenapa? Karena berkat atau mereka para kubur itu bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah, bisa memperoleh manfaat dari amalan atau ibadah-ibadah yang telah dihadiahkan oleh mereka keluarganya yang masih hidup. Jadi bisa jadi satu keluarga itu mengadakan tahlilan, khatmil Quran dan seterusnya. Itu kalau masuk dalam hadis ini maka bisa menjadikan para ahli kubur yang mendapatkan kiriman tahlil itu mereka dosa-dosanya diampuni. Ada sebuah hadis itu bahwa umat yang Nabi itu umat yang belas kasihan oleh Allah, mereka diampuni dosanya. Padahal awal mulanya mereka masuk dalam liang lahat dengan membawa dosa, tapi ternyata ketika mereka dibangunkan saat hari kiamat, terjadi hari kiamat itu setelah hari kiamat, yaumul ba'ats, seluruh manusia yang telah meninggal itu dibangunkan dari kubur, mereka dosanya diampuni. Namun demikian bahwa permasalahan amalan apa, aktivitas apa yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup ini yang bisa sampai dihadiahkan atau dikirimkan kepada ahli kubur, itu amalan apa saja. Ternyata dalam kajian kali ini
bahwa kalau selain membaca Al-Quran berarti bersedekah, terus wonten keluarga yang meninggal dunia dan masih hidup itu memberi makanan, berkat, jajan dan seterusnya, kemudian diberikan kepada fakir miskin atau tetangga, kemudian pahalanya yaitu diberikan kepada ahli kubur, itu bisa sampai. Itu kalau bersedekah. Ataupun melakukan ibadah haji, misalnya yang meninggal dunia itu belum melakukan ibadah haji, kemudian keluarganya yang masih hidup itu menghajikan. Kalau terkenalnya di Indonesia itu namanya haji badal, terus menghajikan keluarganya yang sudah meninggal dunia, dihajikan oleh orang yang masih hidup, dan pahalanya itu, pahala daripada ibadah haji itu diberikan kepada si mayit atau ahli kuburnya. Itu bisa sampai. Kemudian juga mendoakan. Kalau sampai yang mendoakan, orang yang masih hidup mendoakan keluarganya sudah meninggal dunia, itu pun bisa sampai. Ini hampir para ulama itu sepakat, nggak ada yang benar. Cuma permasalahannya itu tentang yang membaca bacaan yang kalau kita baca mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan pahala, mendapatkan nilai pahala dari itu. Contohnya baca Al-Quran, baca tasbih, tahlil, tahmid dan seterusnya. Itu kalau dihadiahkan kepada mayit ahli kubur, itu pahalanya bisa sampai atau enggak, itu yang terjadi khilaf. Khilaf ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang mengatakan tidak. Namun panjenenganipun Bali Maksum pengarang kitab ini itu lagi-lagi menetralkan suasana. Terus bagaimanapun keadaannya yang tetap khilaf, ulama ada yang pro kontra mengatakan boleh sama tidak, ya tetap kita biarkan dan santai mawon, fine mawon. Bagi mereka yang tidak mau kirim bacaan hamil Quran diadakan kepada ahli kubur, bagi kita yang mengamalkan tidak usah mencaci mereka. Pun demikian mereka yang tidak setuju dengan amalia kita, kalau kita membaca hamil Quran kita hadiahkan pada ahli kubur, mereka seyogyanya tidak usah mencaci maki kita. Walhasil terkait dengan bacaan yang bernilai pahala kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur, tentu hal itu adalah khilaf. Khilaf yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya mungkin masyhur dan daerah pulau sampeyan ada yang tetangga kita meninggal tidak dibacakan bacaan-bacaan, artinya yang terkombinasi yang terlaksana itu kan biasanya dikatakan tahlil, dikatakan sambil Quran dan seterusnya. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Bagi kita pun santai mawon, tidak bisa membuli atau mengomentari mereka. Itu yang ditekankan oleh ahli Maksum. Dan terus kita saat ini mengkaji kitab ini itu betul-betul mengajari kita itu dewasa, arif, bijaksana. Kalau permasalahan itu khilaf, tetap kita belakang khilaf dan kita harus melakukan badan, tidak perlu mengomentari yang tidak sama dengan kita. Itu kan kalau kajian terkait dengan keilmiahan itu kan demikian. Kalau mungkin sebelumnya kita belum tahu, akhirnya ada tetangga kita yang tidak melakukan tahlilan, itu ya sebenarnya juga didukung oleh ulama yang mengatakan bahwa bacaan yang ada tahlil itu tidak sama. Mereka juga punya pendukung ulama yang kredibel keilmuannya. Bagi kita yang mayoritas di daerah kita ini mempercayai bahwa khatmul Quran, bacaan tahlil dan seterusnya itu diadakan kepada mayit itu sampai, kita juga didukung oleh ulama-ulama. Masalah persentase ya tetap banyak ulama yang mengatakan si sampai atau bacaan-bacaan itu bisa sampai. Kemudian beliau Bali Maksum ini, yang perlu kita ketahui bahwa mereka yang
dohirnya atau umumnya mereka itu tidak sama dengan kita bahasakan mereka gitu ya, buatan kita itu kontras dengan kita. Mereka itu secara umum atau seringkali amalia-amalia mereka yang berseberangan dengan kita, mereka itu memakai tendensi dari dua tokoh ulama ini. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dua ulama ini yang seringkali digunakan mereka sebagai pijakan. Terus hampir amalia-amalia mereka itu seringkali mencopot atau mengambil dari pendapat dua ulama ini. Nah, bisa kita katakan corak warna dari kedua ulama ini itu seringkali tidak sama dengan pendapat ulama-ulama ini. Nah, yang aneh saat ini, kitab ini ternyata oleh Mbah Maksum itu mengambil pendapat ulama mereka yang biasa mereka gunakan. Ini artinya membuka wawasan bagi kita. Ternyata ulama yang mereka, ya bukan ulama mereka saja, ulamanya kita, pendapat kedua ulama ini yang biasa dipakai mereka untuk membenarkan amalia mereka yang notabene berseberangan dengan kita. Ternyata dalam kasus ini moco bacaan-bacaan yang bernilai pahala itu ketika dihadiahkan diberikan kepada ahli kubur, itu bagi mereka berdua ulama ini mengatakan sampai jadi Mbah Maksum ini mencoba mengambil pendapat dua ulama ini. Ternyata kedua ulama ini juga mengatakan bahwa bacaan itu diajarkan kepada ahli kubur, pada mayat itu boleh dan sampai. Artinya kelihatan bahwa ulama-ulama mereka dengan ulama-ulama kita dalam permasalahan ini ternyata setuju dengan pendapat yang mengatakan bacaan itu hadiahnya bisa diberikan disampaikan kepada ahli kubur, dan mereka ahli kubur itu bisa intifak mengambil manfaat. Manfaatnya nopo ahli kubur di hadis tadi itu saya sampaikan bahwa mereka ahli kubur kita itu bisa mengambil manfaat daripada amalia orang yang masih hidup. Di antaranya tadi bisa mengentaskan dosa-dosa mereka. Bahwa kan dulu sampaikan umat Kanjeng Nabi itu umat sing dirahmati Gusti Allah. Iso-iso mutabun alaiha, mereka bisa mendapatkan diterima taubatnya, artinya dosa mereka itu diampuni gara-gara atau penyebabnya adalah keluarganya yang masih hidup itu menghadiahkan pahala-pahalanya itu diberikan kepada ahli kuburnya, sehingga ahli kubur itu dosane saged dinapura. Itu diantara daripada manfaat yang diperoleh ahli kubur atau orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik keluarganya atau yang penting dipredikat orang Islam, predikat orang Islam. Jangankan keluarga-keluarga kita yang Islam, kalau kita menelisik tentang orang yang dohirnya non-muslim atau kafir, tentunya semisal Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi, dilihat daripada dohirnya memang ulama itu khilaf maka Abu Thalib itu Islam mboten, hasil secara dohir Abu Thalib itu sampai akhir hayat ini kan mboten Islam. Nanti aturan kan dawuh innaka la tahdi man ahbabta. Nabi ini dari Gusti Allah, engkau tidak akan bisa berhidayah pada orang yang kau cintai. Maksudnya itu Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi yang membela Kanjeng Nabi. Itu membela Kanjeng Nabi dan bermanfaat untuk Kanjeng Nabi. Nah, ketika meninggal dunia dalam sebuah mimpi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Sayyid Abbas, nama Kanjeng Nabi itu dalam mimpi berjumpa dengan Abu Thalib, bagaimana apa yang kau peroleh waktu di dunia engkau membela Muhammad, padahal dohirnya Abu Thalib secara dohir itu non Islam atau bukan Islam. Ternyata jawabannya apa? Saya bisa diringankan sisa saya. Nah itu kelasnya orang non Muslim. Waktu di dunianya
dia itu melakukan kebaikan kepada orang Islam mendapatkan dampak ketika mereka meninggal dunia. Yang masyhur ketika Maulid Nabi biasanya dipakai oleh pendakwah atau penceramah itu kan bagaimana Abu Lahab yang dikisahkan dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabin wa tab, itu sudah kelihatan bahwa Abu Lahab itu memang mukhallad finnar atau selalu atau selama-lamanya berada di dalam neraka. Tapi dalam mimpi itu juga oleh Sayyid Abbas dikatakan, bagaimana dengan nasibnya engkau Abu Lahab? Nasib Abu Lahab itu bagaimana? Ternyata Abu Lahab mengatakan setiap hari Senin saya diringankan siksanya. Usut punya usut, ternyata ketika Rasulullah SAW itu lahir hari Senin itu, yang kabar kelahirannya niku disampaikan oleh Suwaib al-Aslamiyah, niku kalau budaya Abu Lahab Sanjang dan Abu Lahab bahwa keponakan engkau Muhammad hari Senin itu lahir. Delala ternyata seketika itu Suwaib al-Aslamiyah yang asalnya seorang budak, karena memberi kabar saking senengi Abu Lahab keponakan lanang itu Abu Suwaib al-Aslamiyah budaya dimerdekakan. Amal kebaikan ini Abu Lahab, amal kebaikan ini Abu Lahab yang memerdekakan Suwaib al-Aslamiyah sing dadi budak terus merdeka jadi orang merdeka, dimerdekakan jadi orang yang merdeka gara-gara bahagia dengan lahirnya Nabi, dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Itu kadang statusnya Abu Lahab niku kafir niku ternyata setiap hari Senin, hari kelahiran Kanjeng Nabi, itu diringankan siksanya. Nah, ini betapa amalia orang yang masih hidup bisa membawa dampak kebaikan dan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Terus misal pulau sampeyan nggak ada entah orang tua, kakek nenek yang mungkin dohirnya waktu hidupnya itu kurang bagus, punya kesalahan kirang saya, kita sebagai cucu, sebagai anak itu bisa menghadiahkan pahala-pahala kebajikan kita pada mereka, sehingga bisa jadi mereka leluhur kita, nenek moyang kita, orang tua kita besok pada yaumul ba'ats, waktu dibangunkan dari kubur, mereka semuanya sudah diampuni dosa. Masuk kubur membawa dosa, berkat kebaikan ahli waris keluarganya yang masih hidup memberikan kiriman pahala pada mereka. Bisa jadi mereka ketika bangun dari kubur saat setelah hari kiamat dalam keadaan dosanya sudah semuanya diampuni oleh Allah. Ini termasuk manfaat yang diambil oleh kubur. Waqala lan dawuh Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi kitab Ruh dalam kitab Ruh, afdaluna utama-utamanya barang yudakan dan hadiahkan obongan ilal mayyit maring mayit as-shadaqatu itu sedekah. Di hadiah kiriman kalau parsel wong urip, orang yang hidup kemudian dikirimkan, dihadiahkan kepada mereka ahli kubur yang sudah meninggal dunia ini, itu yang terbaik itu adalah bersedekah. Wal istighfaru lan nuwunaken ngapura, wa du'a'u lan ndongaaken lahu maring abu maring mayit, wa hajjulan ngajiaken anhu saking mayit, anhu ketika mayit. Terus Ibnu Qayyim yang notabene ulama yang kaulnya biasanya dipakai oleh mereka yang tidak sama dengan warna kita, itu ternyata pendapatnya sama dengan kita. Dan ini yang menjadi aneh, mereka yang biasanya pengikut pendapat dua ulama ini sampai saat ini masih berseberangan dengan kita, padahal ulamanya
memiliki pendapat sama dengan pandangan. Nah ini termasuk kealiman beliau terus nopo menyampaikan keilmuan cara ngoten nggih ngerok pendapat mereka dengan menampilkan kajian keilmuan dengan tanpa mencaci maki mereka, tapi sekedar memberitahu bahwa ulama mulu mengikuti atau sewarna dengan ulama. Terus inti pun yang silap saya ulangi lagi itu adalah tentang membaca sodako, tungan romanti itu wonten sampai melampai jenazah mawon Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu itu kan juga mendoakan mayit. Orang NU, non NU, agar Islam tetap melakukan sholat jenazah dan yang dibaca juga Allahumma fir lahu wa fir laha. Itu kan berdoa, ya Allah jangan ampuni mayit ini, ya Allah jangan ampuni jenazah ini. Itu artinya mendoakan sepakat mereka ya sepakat dengan kita. Berdoa juga sama, itu juga mendoakan pun juga masalah haji, karena mereka juga biasanya menghajikan keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Wa amma qiraatul Quran, kalau di Indonesia itu yang masyhur, yang terkenal itu kan orang meninggal itu dihajikan. Terus orang yang masih hidup punya kewajiban mampu tapi belum berangkat, kedahuluan ajal menjemput. Kemudian inisiatif daripada keluarga ingin menghajikan mereka. Sebenarnya juga tidak hanya berlaku untuk orang yang meninggal dunia. Mama sampean punya orang tua atau kakek nenek yang saat ini masih hidup, cuma sudah sepuh, diberangkatkan ke sana juga tidak bisa karena entah lumpuh, entah sakit. Secara dohir mereka melakukan perjalanan ke sana tidak bisa. Nah itu bagaimana? Itu bisa kita menghajikan untuk kakek nenek kita tadi yang sakit, yang lumpuh dan bisa melakukan perjalanan itu bisa. Tidak menunggu mereka meninggal. Wa amma qiraatul Qur'an ana utawi maca Al-Qur'an wa idza'u halan wa diakan qiraatul Qur'an ilaihi maring mayyit atau bukan melawan penggawean sunnah min ghairi ajrin saking tanpa oleh upah pahala monggo utawi iki qiraatul Qur'an wa idza'u yasilu itu bisa tumengko apa hada ilaihi maring mayit kama yasulu kama kaya barang yasulu kang tumeka ilaihi maring ma sawa usoni apa ganjarane poso wal hajilan haji. Dalam kesempatan ini Al-Ibnu Qayyim mengatakan bahwa membaca Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit, itu pahalanya juga sampai sebagaimana pahalanya puasa. Umpama sampai puasa Senin, Kamis, puasa sunnah, kemudian pahalanya sama dihadiahkan kepada ahli kubur, maka itu bisa sampai. Pun juga melakukan ibadah haji, umroh berulang-ulang. Makanya orang Indonesia itu saat ini yang ngetren melakukan umroh di sana itu kan enak-enaknya itu bisa melakukan beberapa kali. Mungkin dari travel itu cuma menyediakan jasanya itu 3 kali 4 kali. Karena di Mekahnya itu bisa 11 hari atau 5 hari atau berapa hari, maka bisa menambah umroh lagi. Meskipun disediakan oleh travel itu cuma 3 atau 4. Normalnya itu bisa melakukan umroh 1 harinya itu 1 kali itu ideal. Kalau fisiknya kuat, duitnya kuat, finansial kuat, 1 hari bisa 2 kali. Tinggal awal kuat atau enggak. Itu biasanya orang Indonesia
itu kemudian setelah dia melakukan umroh, kemudian melakukan umroh lagi, itu diniati umroh untuk orang tuanya sudah meninggal, umroh untuk saudaranya sudah meninggal atau anak sudah meninggal. Itu banyak terjadi. Dan itu bagaimana itu bisa sampai pahalanya, dan mereka yang dihajikan dan diumrohkan itu bisa mengambil faedah atau manfaat dari kiriman pahala ibadah itu. Wa qala lan ucap sapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi mawdi'in ing dalem panggonan akhara kang liya ing kitab iki saking kitab Ibnu Qayyim. Walau la tawi kang utama ayang iku yen to niat sapa wong ing dalem fi'il ing dalem nalikane lakoni niat anaha ing satemene kiromah bil mayyiti iku kedue mayit wala syara ora disarataken atal fuzuho nglafalno bidalika kelawan kono anaha bil mayyit. Dalam kitab yang lainnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menerangkan bahwa seyogyanya kalau melakukan bacaan Al-Quran, baca tahlil, asbab itu, ada niatan dalam hati, tak perlu dilafalkan, belum cekak, mana terhati bahwa ketika melakukan ibadah ini itu ada tujuan pahalanya itu diberikan kepada ahli kubur atau mayit. Dari kau tanya mengono kang sebut ma itu barang olah kang ucap bu ingma Ibnu Taimiyah sapa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim lan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah naqala nukil bu ing dalik kan rumah saking karo Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim al-alama sapa wong kang banget alimi syekh kang dadi yai Hasanen rupane Hasanen asmane Hasanen Muhammad Makhluf mufti dia kang dadi ahli fatwa atau juru fatwae dia al-Mesir akan bangsa Mesir, jadi negara Mesir asal. Artinya saya mengambil mencari informasi bahwa ternyata al-alama Syekh Hasanen Muhammad Makhluf ini kita bisa mengetahui betapa alimnya beliau itu. Beliau pernah menjabat dua kali menjadi mufti Mesir, dan terus mufti orang yang memberikan fatwa tentang permasalahan menjawab permasalahan di Mesir atau permasalahan dunia secara umum. Mufti Mesir beliau ini pernah menjabat dua kali, dan ini menunjukkan betapa alimnya beliau. Satu kali dapat hubungan, kemudian dua kali kok masih berlanjut, itu membuktikan bahwa beliau itu memang betul-betul layak, betul-betul alim. Kemudian tadi ini disampaikan dalam buku fatwanya beliau. Terus dan Mesir, untuk ulama ini Muhammad Syekh Hasan Muhammad Makhluf dalam buku fatwanya itu beliau menukil dua pendapatnya Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah. Cuma kola uli kali-kali ngucap sopo Syekh Hasan Makhluf wadahaba dan berpendapat al-Hanafiyah sopo ulama kampung madhab Hanafi illa anak ulaman berpendapat illa anak ulaman maring sak temene saben wong katakan engkau sopoman di ibadatin kelawan ibadah sawah kana kodoh ibadah sodakotan kusodakoh amfilo al-Qur'an utawa al-Qur'an awal dari motor yang menggunung sodakoh al-Qur'an min awal diri bayani kira-kira warna kebagusan lagu iku menang kedhuwene ulama kata ibadatin jalu sawabiha utawi dadekaken ganjarane sedekah Al-Qur'an awal dalik liwaihi maring liyane man ata wa yasilulan bisa tumeka sawabu apa ganjarane sedekah
qiraat Al-Quran ilaihi marid ghair. Bahwa kalau kita mengkaji secara umumnya bahwa amal ibadah yang nggak bisa ditransfer pahalanya pada orang lain itu keadaannya cuma satu, yaitu kalau sudah hari kiamat itu sudah selesai. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Jadi ketika sudah hari kiamat, sudah yaumala yanfa'u malu wala banun, harta kekayaan anak sudah tidak ada faedahnya. Itu kalau sudah hari kiamat. Tapi kalau sudah sangkakala ditiup, trompet pun ditiup, nah itu sudah tidak bisa transferan pahala, itu sudah tidak bisa. Artinya kalau sebelumnya, sebelum hari kiamat itu berarti ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam barzakh itu berarti ketika orang meninggal dunia itu alamnya alam barzakh. Kalau sudah dia masih, kalau di alam barzakh ini masih ada potensi transferan pahala, itu masih bisa. Paling tidak kita bisa memakai hadis yang masyhur biasa diapalno arek-arek cilik utawa MC jamaah pengajar, atau biasanya juga dipakai oleh mereka-mereka yang sering bersuara dengan kita. Itu biasanya pakai hadis ini, mata ibu adam ikonot amalu ilamin salasin. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa beramal. Maklum pun sudah meninggal dunia, dia belum sakit beramal. Hilang salasin kecuali 3 keadaan. Sodakotin jariyah. Artinya hadis ini kalau sudah meninggal dunia, dia itu masih berpotensi mendapatkan pahala sebuah amal. Cuma dalam hadis ini dibatasi 3. Ini menunjukkan bahwa kalau di alam barzakh itu berarti alam kubur, mereka juga bisa menerima transferan pahala-pahala orang lain, pahala-pahala orang yang masih hidup. Sodakotin jariyah, sodakotin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmin yuntafa'u bihi itu berarti sampeyan sekolah, kuliah, kemudian mengajarkan anak-anak di rumah bisa baca bahasa Indonesia, bisa menghitung dan seterusnya. Kemudian anak-anak itu bisa baca, bisa tulis gara-gara sampean. Kemudian mereka bisa mengamalkan ilmunya, dapat ilmu diamalkan gara-gara sampean mengajarkan mereka bisa baca tulis. Oh, berarti sampean itu punya jasa keilmuan yang diamalkan orang lain. Maka seberapa banyak anak-anak didik sampean mengamalkan ilmu sampean, maka ketika sampean sudah meninggal dunia, sampean bisa mengambil buah dari pahala yang mereka lakukan gara-gara ilmu yang sampean ajarkan. Sangat mengajarkan alif batak misalnya kepada anak, kepada anak sendiri atau anak-anak orang, mengajarkan. Kemudian umpama ketika kita sudah meninggal dunia, maka anak-anak itu ketika membaca alif batak, kita juga akan mendapatkan transferan pahala. Itu namanya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ula. Jadi orang tua yang memiliki anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi orang tuanya meninggal, punya anak yang masih hidup dan anaknya itu soleh, pun soleh mawon. Soleh itu berarti melakukan perintah-perintah Gusti Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan yang soleh. Maka orang tuanya yang sudah meninggal dunia juga mendapatkan bahasa biasa itu tersepan oleh rembesan ganjarane anak kita yang melakukan kebaikan, anak kita yang soleh, anak kita yang melakukan ibadah. Nah itu
betapa bahagianya orang tua yang memiliki tinggalan anak dan anaknya itu soleh. Nah, walhasil hadis ini kemudian kalau kita garis besar bahwa orang yang sudah meninggal dunia pun bisa mengambil manfaat daripada amal-amalan ibadah yang dilakukan orang yang masih hidup. Nah, ini disampaikan oleh Bali Maksum selain pendapatnya Ibnu Qayyim, selain pendapatnya Ibnu Taimiyah. Sekarang pendapatnya ulama Hanafiyah. Terus kalau sampeyan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah NU namanya dalam kajian fikihnya kita menganut 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat ini adalah mazhab kita, bisa memilih salah satu, bisa pindah-pindah, bisa sekali tempo salah satu dari mazhab ya bisa, tapi harus iltizam pada salah satu ya bisa. Keempat ini, dan ini adalah termasuk ciri khas dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu fikihnya harus intisab kepada mazhab empat ini. Jadi umpama orang itu kok ngaku jadi sama Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian ditanya ikut mazhab apa? Saya enggak ikut mazhab siapa-siapa, saya menggali hukum sendiri dari Al-Quran sama hadis. Kita bisa memastikan dia bukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, karena termasuk kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Saat ini kita bisa mencari cirinya, minimal dia itu harus mengikuti mazhab 4 ini, salah satu dari 4 mazhab ini dalam bidang fikih. Nah, ini disampaikan oleh Mbah Ali Maksum. Mazhab Hanafi itu menyatakan bahwa ibadah apa saja yang dilakukan orang yang masih hidup, entah itu ibadah sedekah, membaca Al-Quran, entah ibadah yang berkaitan dengan harta, entah ibadah itu yang berkaitan dengan fisik, senyum pada teman, itu juga bernilai sedekah. Sampai ganjarannya sama hadiah orang tua sudah meninggal dunia, bisa sampai aktivitas amal baik apa saja, berbicara dengan orang yang lebih tua sambil memuliakan, yaitu bisa bernilai ibadah. Pokoknya kebaikan apa saja. Waktu ini wa imatatul azamit torik, di jalan ada batu, kalau kita orang bersepeda bisa jatuh, sampai singkirkan, itu sudah bernilai sedekah. Sampai singkirkan, sampai niati pahalanya, sampai hadiahkan kepada leluhur sampai, bisa sampai. Pokoknya amal ibadah apa saja semuanya. Versi ulama mazhab Hanafi, ashab Hanafiyah, dan di mazhab Hanafi menyatakan semuanya itu pahalanya bisa sampai kepada ahli kubur yang tujuh. Kalau kita khususkan kepada orang tertentu, orang tua kita atau saudara kita atau si ini, si dia, si siapa-siapa itu, maka mereka akan mendapat kiriman khusus dari kita, parcel khusus dari kita. Kalau kita tidak menghadiahkan kepada orang khusus, mereka ya juga mendapatkan kiriman hadiah atau kiriman parcel dari orang yang masih hidup. Ya minimal oleh, tapi ya tiga wong akeh, rebutan wong akeh. Soalnya kan kadang kalau imam itu kan astagfirullahaladzim di wal-walidayya wal ashabikum bil aliyah wal jamil muslimina wal muslimah. Dongakno ya Allah panjenengan kawula yang sepakula tiang-tiang Islam, tiang Islam lanang wedok apa maneh yo apa jenenge tahlilan ila wajhi kubur muslimat min masyaril ardi ila maghribiha. Ya Allah ganjarane tahlil iki wau sampeyan hadiahkan, sampeyan kirimkan, sampeyan berikan kepada wong Islam, wong status Islam mulai bumi wetan sampai bumi kulon, maka pahala itu akan dikerumuni di royongan agar berstatus orang Islam.
Tapi kalau kita menghadiahkan sendiri, bisa menghadiahkan kepada person tertentu, Zaid, Hakar, maka parcel itu akan khusus pada dia. Kalau amalan ini kita hadiahkan untuk semuanya, saya melakukan kebaikan, saya hadiah kepada seluruh orang Islam yang sudah meninggal dunia, yo ganjarannya digawe royokan. Yang kemarin pernah saya sampaikan itu toh nggih, dan kitab Anan itu wonten terusan wong soleh, alim, kiai wonten nggih, contoh niki wonten nggih. Niku ngipi bertemu dengan seluruh penduduk kubur. Dikisahkan itu ahli kubur itu semuanya berebut sebuah orang di pahala itu, entah makan entah apa, royokan kabeh. Ya bisa jadi seperti tadi, dongakno wong Islam kabeh diroyokan. Ternyata ada satu sosok kados wong tuwa pojok, itu santainya dia, tidak itu berebut. Kemudian ditanya oleh kiai yang ini, Mbah, jenengan kok mboten derek royokan mriku? Nah, aku melu royokan. Iki panganan tebek dikirim karo anakku. Akhirnya ditanya oleh kiai ini, anak sampean sapa, Mbah? Anakku bakal itu tukang sayur di pasar Salamungan umpamanya. Kemudian terbangun dari mimpi ini, kiai ini benar penasaran, kok ada anak tukang sayur yang menghadiahkan bacaan tak apa dihadiahkan pada orang tuanya ini. Ternyata ditelusuri di pasar itu ternyata betul, di sudut pasar itu ada bakal tukang sayur. Dan ditanya, Mas, apakah sampai punya orang tua? Ya, saya punya orang tua tapi sudah meninggal dunia. Terus apakah sampai yang malam Jumat itu memiliki bacaan apa yang sampai ada dia? Kalau saya malam Jumat saya membacakan surat Yasin yang padanya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Ternyata betul di mimpi itu, cerita itu dikonfirmasi setelah bangun tidur. Itu ternyata betul punya anak di pasar dan mengajarkan bacaan. Setelah beberapa hari, mungkin beberapa bulan atau tahun, kemudian dia itu mimpi lagi. Mimpi dalam keadaan yang sama, dipertemukan dengan ahli kubur yang berebutan. Yang jadi aneh bagi kiai ini, yang mbah tadi dolok pojok makan dewi kami rebutan, di mimpi kedua itu ikut royokan. Akhirnya ditanya, Mbah, sampai kemarin itu kok ndak ikut royokan, saya kok melu royokan, opo kenapa? Ternyata dia jawab, soalnya anakku wis mati, gak ono sing ngirim ganjaran nanggone aku, makanya aku saiki melu royokan. Ternyata bangun dari tidur dikonfirmasi lagi, apakah betul bahwa anak kakek atau nenek itu dulu sudah meninggal dunia. Ternyata ditelusuri di pasar yang sama, di toko yang sama, ternyata betul anaknya itu sudah meninggal. Ini betapa seorang ulama yang alim ulama tidak hanya teori. Ini kalau sampai ternyata sementara ini teorinya ternyata demikian. Kalau ulama ini ternyata bisa melihat dengan mata kepala lewat mimpi, ternyata betul pahala orang yang ngasih hidup lewat ibadah-ibadahnya itu bisa diberikan, dihadiahkan, dipakselkan, dikirimkan kepada ahli kubur. Ya mungkin mawon, entah sampai kalau besok kapan bisa mimpi, betul bisa betul-betul merasakan keadaannya ahli kubur itu bisa nompo, bisa mendapatkan kiriman dari hadiahnya orang yang masih hidup yang berupa pahala-pahala dari amal ibadah. Dan mimpi itu kalau dalam agama Islam itu, kalau mimpinya orang soleh itu bisa kita sedikit banyak ya bisa mempengaruhi daripada kebenaran. Kalau sebuah orang mengatakan itu ru'yah mimpi itu 40 dari juz kenabian, jadi berapa persen? 40% dari juz kenabian. Jadi termasuk bisa bukan bisa dijadikan dalil tidak, tapi bisa menjadi bukti sebuah kebenaran.
Artinya mimpi itu dalam keadaan tertentu. Kalau yang mimpi itu soleh, tidurnya dalam keadaan sebelum tidur dalam keadaan suci, tidurnya benar, tutupi aurat. Ini kalau bermimpi itu bisa jadi mimpinya kenyataan. Ziyadatun utawi dipun tambahan al-fakir saking al-fakir. Al-fakir ini maksudnya adalah Kiai Masyadi. Jadi boten Ibnu Masyadi yang Pekalongan, boten Bali Maksum. Yang karang kitab ini kan Bali Maksum, rakyat. Jadi Bali Maksum, rakyat yang diambil menantu, rakyat. Dulu pernah saya sampaikan, nanti kalau ada tambahan al-fakir itu yang dikehendaki adalah Ibnu Masyadi Pekalongan, boten Bali Maksum. Boten Bali Maksum. Artinya ngeten, paman sampean boten sampean memiliki buku. Kemudian ada beberapa poin itu sampean buat catatan. Kemudian catatan hanya setelah itu sampean bukukan, sampean aturkan kepada dosen sampean. Kemudian oleh dosennya ternyata diizini dan sampean cetak. Jadi sampean mencetak karya dosen sampean dan juga catatan-catatan yang sampean berikan. Ini hal ini juga senada dengan Ibnu Masyadi ini, yaitu Masyadi ini di masa hidupnya beliau itu membuat catatan ini tambah-tambahan, kemudian diaturkan oleh Bali Maksum dan diizinkan oleh Bali Maksum, sehingga kalau kitab sampean yang berwarna ini hijau tua ini adalah naskah atau manuskrip daripada Kiai Ibnu Masyadi Pekalongan, bukan manuskrip asli atau cetakan asli dari Bali Maksum. Warwa yang meriwayatkan al-imam sopo imam al-khid atau bari yasilu bisa sampai ilmu ini maring mayit kulu ibadah dan apa saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni apa kulu ibadah anhu saking mayit wajibatan iku wajib anane kulu ibadah mandubatan utawa sunnah menghubatan utawa sunnah. Catatan yang diberikan oleh Kiai Ibnu Masyadi Pekalongan ini memberikan komentar bahwa pokoknya ibadah maupun mawon wajib bah sunnah kalau pahalanya itu bisa dihadiahkan diberikan kepada mayit. Sama kali saya ngajak-ngajak faidatun utawi iku ana faidah wa min sholatin nafli. Ini beliau ingin menyampaikan ada amalan ibadah sunnah yang seandainya dilakukan itu juga bisa membawa faedah manfaat pada mayit pun juga bagi yang melakukan secara khusus. Wa min sholatin nafli sunah saking salat sunah salat rakaat yang dari salat rakaat bil kursi krana aring-aring utawa ngering-ngering aring-aring mayit fil qabr dalam kubur. Terus kula sampeyan meyakini bahwa dalam kubur itu mayit kalau bisa jadi dia disiksa, bisa jadi dia disiksa. Artinya dalam kubur itu sudah ada sebuah siksa, ada siksa kubur. Namun ada beberapa amalan-amalan yang nanti bisa meringankan siksa dalam kubur itu. Yang biasa maksud itu bahwa orang yang dalam sebuah hadis dikatakan ada ketika Rasulullah itu lewat dan sebuah makbarah, kemudian Nabi itu mendengarkan ada dua kuburan yang disiksa oleh malaikat. Kemudian Rasulullah itu mengambil kelapa kurma atau daunnya kurma diletakkan di atas kubur. Hasil saya tidak membahas sebab apa kedua kuburan disiksa. Hasil kedua ashabul kubur atau orang yang dalam kubur mayat ini mendapatkan siksa karena sebuah dosa. Kemudian oleh Rasulullah mengambil kelapa kurma yang masih hijau ditaruh di atas kedua kuburan ini. Karena akhirnya para sahabat itu matur dari Nabi, pokoknya
lama pokok ngoten. Inti akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi, papa kurma ini selama masih hijau belum kering, maka dia bisa mendoakan kepada ahli kubur yang diberi atau diletakkan kelapa kurma di atasnya. Makanya wong NU nek ziarah kubur ora sekedar kirim donga, ora sekedar nyambangi kubur, ora sekedar ndadai kuburane, tapi juga membawa bunga, kembang bagian atas. Kalau kita membaca doa di atas kubur berapa jam, berapa menit, tapi kalau bunga ini selagi masih belum kering, maka bisa mendoakan atau bisa meringankan kubur, meringankan siksa mayat yang ada di kuburan itu. Terus bahwa kembang itu orang kok api-apian, tapi bisa membawa dampak faedah. Dia bisa bunga-bunga ini bisa mendoakan mayat yang ada dalam kubur. Ya, kita anaknya, cucunya bisa mendoakan di atas kubur, bisa dibatasi oleh waktu. Tapi bunga ya dibatasi waktu, tapi waktunya lebih lama. Seminggu kasih sambangi, sek gawa kembang maneh, bisa jadi bunga yang kemarin masih belum kering. Itu diantaranya amal-amalan dohir yang bisa meringankan siksa hari kubur. Kemudian ini disampaikan oleh Kiai Ibnu Masyadi bahwa ada dua rakaat sholat sunnah. Untuk apa? Faedahnya adalah untuk meringankan atau ngayem orang yang sudah meninggal dunia. Semisal ada orang yang meninggal dunia, kemudian anaknya, cucunya masih hidup, melakukan dua rakaat sholat. Yang sholat ini namanya sholat liunsil mayat atau liunsil kubur, unsi bil kubur. Di dalam rangka gayem ahli kubur atau orang yang sudah meninggal dunia itu. Caranya di dua rakaat, niat sholat sunnah 2 rakaat untuk mengayem-ayemkan ahli kubur atau mayat yang kita tuju, entah orang tua, entah nenek, kakek, saudara. Sama tujukan pada siapanya. 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, setelah baca Fatihah sampai membaca ayat kursi, membaca Al-Hakumut Takasur, setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, itu sebanyak 11 kali. 2 rakaat pertama, rakaat kedua pun demikian. Setelah itu, setelah salam, kemudian sampai niati, ya Allah, apa yang saya lakukan ini saya hadiahkan pahalanya untuk mbak, orang tua, kakek, nenek dan seterusnya. Itu bisa sampai, itu namanya sholat sunnah likunsi atau menggayemno, ngarem-ngaremno ahli kubur. Dan itu faedahnya luar biasa. Ini tidak saya baca, terus saja tidak saya baca, saya langsung ambil keterangannya saja. Karena kalau dibaca ini banyak, jadi ini tidak saya baca secara marani, tapi keterangannya saya sampaikan saat ini. Jadi melakukan 2 sholat sunnah, 2 rakaat, sama seperti sampai melakukan sholat subuh 2 rakaat ya, cuma kan menunggu cuma waktu takbiratul ihram sampai niat sholat kanggo ngayem-ngayemno wong mati. Nah, siapa sama tujuh siapa? Ngayem-ngayemno itu berarti alamatnya yang kita tuju itu ngayem marang ten kuburan, jembar kubure, padang kubure, tidak mendapatkan siksa. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah bacaan Fatihah itu adalah membaca ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi 1. Yang kedua at-takasur, al-hakumut nakasur hatta zukumul maqabir sekali.
Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya juga sama, setelah Fatihah baca ayat kursi, boten kok ayat kursi, boten Allah la ilaha illallah. Setelah itu alhamdulillah kasur sekali. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 11 kali. Setelah itu salam. Setelah salam dalam hati sama niatkan ganjaran sholat ini saya berikan kepada siapa yang meninggal dunia. Itu faedahnya luar biasa. Dalam terusannya ini deh, fa'ina ba'asullahu mongko ngirim Allah min sa'atihi, dari waktu orang itu melakukan sholat itu ila qabrihi, sampai kepada kuburnya, alfa malakin, Allah mengirimkan 1000 malaikat. Jadi dampak besarnya yang diperoleh mayit yang meninggal dunia itu apa? Kalau ada orang hidup yang melakukan sholat 2 rakaat di unsur qabri ini, maka Allah akan mengirimkan 1000 malaikat. Malaikat saya jangan bayar temu sholat ini, termasjid ini bisa jadi tidak muat 1000 atau muat tapi lebih 1000. Seluruh malaikat ini membawa cahaya dan membawa parsel atau lukisan atau hadiah, dan semuanya ini yuknisuna lil mayyit, semuanya cahaya yang terang-terang, kemudian parsel-parsel yang mewah-mewah yang dibawa oleh 1000 malaikat ini dibawa, dikirim kepada mayit yang dituju bagi orang yang melakukan sholat itu. Kami melakukan sholat di ujung kubur untuk saudara atau kakek atau nenek. Maka 1000 malaikat ini, masing-masing malaikat itu membawa penerang. Kalau membawa penerang, kalau dalam kubur sudah membawa penerang, berarti kubur itu padang jembatan. Dan juga membawa parsel-parsel bingkisan-bingkisan yang mewah dibawa ke kuburan atau mayit yang dituju itu tadi. Betapa bahagianya mayit itu, betapa bahagianya orang yang kita kirimi pahala daripada sholat 2 rakaat tadi. Ila yaumi yunfaku, sehingga ila yaumin sampai dino yunfaku ngaden tiup Rasulullah dalam sukra, sampai hari kiamat. Jadi saat kita melakukan sholat 2 rakaat tadi, Allah langsung mengirimkan 1000 malaikat. Masing-masing malaikat itu membawa penerang dan parsel-parsel hadiah, dihaturkan sangat bayang kemantenai sing bawa aturan itu jumlahnya piro. Baik kemantenan goreng ya, bawa aturan manten itu jumlahnya piro, orang sewu. Dapat sewu ya berarti artis saya gak sampai aturannya sewu. Maksudnya apa? Betapa bahagianya mayit ini oleh kiriman parsel digawa malaikat misal. Kalau mantenan digawa kodok-kodoknya. Kalau ini yang bawa itu malaikat. Itu menunjukkan betapa mewahnya pemberian Allah lewat sholat 2 rakaat tadi, dan betapa bahagianya mayit yang mendapatkan kiriman itu. Hasil secara teorinya tadi, kalau orang itu nyaman, enjoy, tidak disiksa di kuburan, itu bisa jadi menjadi alamat besok pada tahapan-tahapan berikutnya, waktu dibangun dari kubur, yaumul ba'ats, kemudian ditimbang amal kebajikan sama keburukan sampai masuk ke dalam surga, itu dicerminkan oleh bagaimana keadaan dalam kubur. Kalau di dalam kuburnya itu enjoy, nikmat, sejahtera, jere wong Jawa sembah kubure, makan kubure, maka tahapan-tahapan berikutnya itu juga akan mengalami yang enak juga.
dibangkat dari kubur ya dalam keadaan nyaman, mendapat yang secara umum, keadaan secara umum dan tidak begitu siksanya, tidak mendapatkan siksa yang berlebihan, pun juga bisa jadi nggak dapat siksa karena sudah bersamaan, pun bisa jadi juga mendapatkan tempat di VIP, jadi nggak merasakan teriknya matahari yang katanya sejengkal celah orang perempuan itu ya, matahari demikian itu bisa dilihat dalam keadaannya mayat itu ketika di dalam kubur. Makanya ada mengatakan oleh al-qabru awwalu manzilin min manazilil bahwa dalam kubur itu adalah satu anak tangga dari beberapa anak tangga yang harus dilalui oleh manusia yang bisa menjadikan mereka sampai ke dalam surga. Yang juminhu, kalau orang ini itu selamat, tidak mendapatkan siksa, aman, santai, enjoy, mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, yang juga minggu, maka bisa jadi tangga-tangga berikutnya yang perlu dilewati sehingga bisa sampai ke dalam surga pun juga enak, nyaman, sebagaimana dia rasakan ketika di dalam kubur. Itu nopo kok secara umumnya ngoten. Makanya penting juga nopo betapa kita anak yang masih hidup ini berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bagaimana? Ya itu orang tua yang sudah meninggal dunia yang kita kirimi hadiah bacaan, sedekah dan lain sebagainya kita hadiahkan kepada mereka. Ada yang mengatakan itu seneng-seneng wong tua merasakan kebahagiaan di dunia, entah karena anak, entah kebahagiaan karena finansial atau apa, itu masih tidak ada apa-apanya dengan ketika orang tua itu mendapatkan kiriman pahala atau ganjaran dari sebuah amal ibadah yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup, familinya, anaknya, dan seterusnya. Kemudian saya klik terusan ini, anak fa'ila dari kalau sawabun jasimun minhu. Kemudian kalau itu tadi pahala yang diperoleh mayit, maka bagaimana dengan kita yang hidup ini yang melakukan sholat 2 rakaat tadi? Bagaimana? La yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Orang yang melakukan sholat sunnah al-usul qabri ini, dia tidak akan keluar dari dunia. Artinya apa? Dia tidak akan meninggal dunia hatta yara makanahu fil jannah, sehingga orang itu ditampakkan oleh Allah nikmati surga, ditampakkan oleh Allah keadaannya surga. Makanya kita sering atau pernah ada orang bercerita, orang itu meninggal dalam keadaan tersenyum, sumeh. Itu kita konotasinya wong apik. Bisa jadi kita bisa niru atau ingin seperti itu, meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu bagaimana ini? La yakhruju minad dunya hatta yara makanahu jannah. Kenapa? Karena orang itu kalau melihat surga, kenikmatan surga, dia pasti akan tersenyum, senang, bunga bahagia. Sehingga atau bahkan sakitnya orang yang dicabut nyawanya ketika sakaratul maut itu tidak akan terasa. Kenapa? Kalah karo enake nikmate nyawang surga dan kenikmatannya. Makanya ketika dicabut nyawanya dia dalam keadaan tersenyum, senang, bunga, bahagia. Ini termasuk fazilah atau keutamaan yang diperoleh bagi orang yang melakukan sholat 2 rakaat di unsil qabri. Mungkin mawon kula sampeyan saged melampaui setelah ngaji ini bahwa sholat di unsil qabri itu faedahnya besar baik bagi ahli kubur ataupun kita sendiri. Qala ba'dhum wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.